Apa itu Al-Quran? Wad Al-Quran. Ma huwal Quran? Apa itu Quran? Apa itu Quran? Eh, Quran itu kalau secara bahasa, kenapa disebut Quran? Itu dari akar kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Sebagian qara'a yaqra'u qira'atan wa Qur'anan. Makanya wahyu yang pertama kali turunkan itu adalah surat, dimulai surat apa? Al-Alaq. Dimulai apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itu wahyu pertama kali. Iqra bismi rabbik. Iqra itu akar katanya qara'a. Yang artinya apa, Bu? Membaca. Jadi rupanya Quran itu memang untuk dibaca, bukan untuk dipajang, bukan untuk disimpan. Sehingga kalau kita bicara tentang Al-Quran, apa itu Quran? Secara istilah kalamullah al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi tariqi Jibril wal muta'abbad bi tilawatihi wa huwa mu'jizatun lahu. Quran itu adalah kalam Allah, bukan perkataan siapa-siapa. Karena itu satu, kalau Allah pasti punya kebenaran apa? Kebenaran apa, Bu, Bapak? Apa? Kebenaran mutlak. Enggak ada kebenaran di atas Quran. Ini satu. Karena kalamullah sifatnya kebenaran mutlak. Berarti ukuran kebenaran itu adalah apa? Udah mentok. Kebenaran orang, kebenaran undang-undang, kebenaran peraturan, itu semua harus tunduk kepada Quran. Kebenaran perasaan harus tunduk kepada Quran. Ini makna kalamullah. Yang kedua, makna kalamullah itu adalah berarti tidak sembarang kalam. Oleh karena itu tidak sembarang kita membaca. Misalnya membaca dengan asal-asalan. Walaupun nanti ada toleransi. Misalnya membaca di tempat sembarangan. Waktu kita di tempat kamar mandi, saking rajinnya kita mengulangi hafalan di kamar mandi. Nggak boleh, haram hukumnya. Kita di tempat-tempat yang kotor lagi beresin kambing sama sapi-sapi calon mau disembelih, saking rajinnya sambil ngapalin Quran. Nggak boleh. Ini tempat kotor. Ya tempatnya enggak. Tempatnya harus tempat yang baik. Di rumah, di masjid, di tempat sekolah kita, di kantor kita, di tempat terhormat. Jadi ada kemuliaan perkataan kalam itu. Yang ketiga, makna kalamullah berarti di atas segala-galanya. Oleh karena itu, sepantasnya sebelum kita membaca yang lain, ketika kita bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, yang pertama-tama kita baca apa? Sebelum baca Quran, sebelum baca buku, Bapak apa? Al-Quran. Al-Quran. Terus? Kitab kalamullah direnungkan pagi sore hari untuk kehidupan. Al-Quran
kalamullah. Al-Quran. Ha, ha, ha. Kalamullah. Betul. Ya. Ini kalamullah. Yang kedua, al-munazzal ala Muhammadin aw ila Muhammadin. Quran itu cuman diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang ngaku-ngaku menerima wahyu berupa Al-Quran atau apa saja, itu hukumnya wajib didustakan. Bukan dibiarkan, hukumnya wajib didustakan. Kalau kita tidak mau dan tidak berani mendustakan orang yang mengaku menerima wahyu setelah Nabi, iman kita batal. Halo Bapak Ibu, ini pelajarannya banyak nggih. Nyangkut akidah, nyangkut sirah nabawiyah, nyangkut fikih, nyangkut bahasa. Macam-macam. Kenapa Ustaz? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Rasulullah khatamul anbiya'i wal mursalin. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Tidaklah Nabi Muhammad itu bapak kalian, melainkan dia seorang rasul dan penutup para nabi. Kalau sudah ada penutup dibuka lagi, ya nggak sah. Mau orang hebat kayak apa, mengaku terima wahyu, katakan pasti itu dusta. Jangan kemudian mikir-mikir. Oh coba kali, tidak perlu. Itu keimanan, keyakinan. Itu maknanya munazzal ala Muhammad. Dan yang ketiga, wahyu. Wahyu itu adalah sesuatu yang hanya bersumber dari Allah. Tidak ada wahyu itu datang karena kita bersemedi. Ada di dalam gua 40 tahun atau 40 hari, enggak makan, enggak minum. Lalu dia bicara sembarangan, bicaranya kemudian orang seperti ngelindur ngalor ngidul. Lalu disebut wahyu, bukan. Dan yang ketiga, wal muta'abbad, wal muta'abbad bitilawati, baca Quran saja, bacanya tok itu sudah berpahala. Apa hadis Rasulullah? Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi. Orang yang membaca Quran dan bacaannya bagus, ma'al malaikati, dia akan didudukkan bersama para malaikat. Al-kiramim bararah, yang maha mulia, yang maha baik. Walladzi yaqra'ul Qur'an, sedangkan yang baca Qur'annya masih wa yatata'ta fihi wa huwa 'alaihi syaq, bacanya masih terbata-bata, masih belepotan, falahu ajron, tetap dikasih pahala berapa? 2. Subhanallah. Ini keistimewaannya. Ini baru dibaca. Nah, bagaimana kalau kemudian sudah dibaca, lalu dihafalkan, lalu diamalkan? Apa? Apa Bu, Bapak Ibu sekalian? Sudah baca, ya dibaca, dihafalkan, lalu diamalkan isinya. Jadi apa? Kalau tadi baca saja dikasih pahala, walaupun tidak ada kata terlambat belajar baca Quran, Bapak Ibu. Meskipun hanya terbata-bata, yang penting kalau terbata-bata harus punya guru. Itu dapat pahala 2, dan yang bagus bersama malaikat. Sekarang pertanyaan saya, baca iya, menghafal iya, mengamalkan iya, jadinya apa? Apa? Di dalam hadis Rasul katakan, inna lillahi ahlina minan nasi. Allah itu ternyata punya keluarga dari bangsa manusia.
Para sahabat kaget, gimana ya Rasulullah? Manhum ya Rasulullah, siapa itu yang menjadi keluarga Allah? Kata Rasulullah, hum ahlul Qur'ani wa khassatuh. Yaitu ahli Quran dan yang spesial di matanya. Subhanallah. Makanya Bapak Ibu, saya masih ngajar Quran Bapak Ibu. Setiap Jumat pagi, ba'da subuh itu, saya punya halaqah Quran bersama bapak-bapak. Yang usianya ada yang masih 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 80 tahun. Bacanya macam-macam. Saya pesan saja tuh, Pak, kalau sudah halaqah Quran mulai hari ini, tolong niatkan untuk tetap berada di dalam halaqah Quran sampai wafat. Ya, Bu. Mulai sekarang niatkan kita semua untuk istiqomah dalam membaca, menghafal, mengamalkan Quran sampai apa? Wafat. Pak, niatkan mulai sekarang yang belum niatkan kita untuk bersama Quran, baik dalam bentuk membaca, dalam bentuk memahami dan mengamalkan sampai wafat. Ustaz, cirinya gimana kalau sampai wafat? Punya guru. Quran ini karena khusus, maka cara bacanya gak boleh dikarang. Gak boleh dikira-kira. Dia tidak ada ilmu kirologi di dalam baca Quran. Tapi yang ada adalah apa? Musyafahah dengan guru. Musyafahah dengan guru. Kalau bisa mencari guru yang memang langsung punya sanad sampai kepada Rasulullah. Biasanya yang punya sanad sampai Rasulullah yang hafidul Quran. Jarang yang kemudian tidak hafid Quran 30 juz punya sanad. Atau paling tidak guru yang pernah belajar dengan gurunya yang punya sanad. Ibu bapak jangan ngandelin hanya mendengarkan yang di YouTube. Kecuali YouTube-nya langsung live streaming atau ngajarin bapak ibu. Gurunya jauh ngajarin. Pastikan gurunya siapa. Dia punya sanad tidak. Kalau tidak punya sanad, gurunya dia itu bersanad tidak. Supaya apa? Standar bacaannya. Bacaan Quran itu mulai dari Maroko Bapak Ibu sampai ke Jepang podo. Apa artinya? Sama. Makanya ketika baca Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai waladdallin. Amin. Itu sampai Jepang sama. Itu sampai Jepang sama. Itu kehebatan Quran. Kenapa? Ini cara Allah memelihara Quran keasliannya sejak diturunkan sampai kiamat. Kalau Bapak Ibu cari kitab suci yang lain, sebut misalnya kitab Injil, Taurat, Zabur, gak ketemu. Injil naskahnya banyak sekali. Pulang ke Jawa ada Injil berbahasa Jawa. Pulang ke Batak, ke Sumatera Utara ada Injil berbahasa Karo. Ada kemudian berbahasa Indonesia. Beda-beda. Quran, no. Satu bahasa. Maksimalnya boleh you tarjamahkan. Tapi yang disebut tarjamah bukan Al-Quran. Kenapa? Yang Al-Quran adalah kalamullah. Yaitu kalam Allah. Kapan kalamullah itu? Kalamullah itu ketika kita ungkapkan, kita bacakan. Makanya orang ketika sholat gak boleh membaca selain Quran.
Walaupun bahasanya bagus, bahasa Arabnya bagus, nggak boleh kalau baca Fatihah nggak bisa dengan yang lain. Kecuali nanti dalam doa. Sepanjang berbahasa Arab yang baik. Nah, kembali. Ibu sekalian, apa gunanya ketika kita niat sampai mati? Bapak Ibu, Pak, ini saya kasih tahu ya. Enggak, saya kasih tahu para orang di pasar soalnya ini. Halo Bu. Halo Bu. Yang di belakang, dengar enggak tuh? Halo Bu. Ashabul wara. Belakang. Oke, ayo wajibi mi. Antun nama'in. Antun nama'ana. Yang belakang mengikuti kita. Enggak nyambung masalahnya. Kedengar enggak? Nah, saya kasih tahu. Kenapa? Karena Al-Quran itu satu-satunya amal selain puasa yang berani pasang badan di depan Allah. Sholat kita nggak berani pasang badan depan Allah. Ya Allah, saya nggak berani. Zakat kita nggak berani. Sedekah kita nggak berani. Tapi Quran berani pasang badan di depan Allah. Nanti ketika dihisab, kita hisab, maka kemudian Quran akan membantu. Ya Allah, hamba-Mu ini telah menyiapkan waktu-waktu utamanya untuk membacaku. Bahkan dia mengurangi waktu tidur dan istirahatnya untuk menghafalku. Bahkan di saat-saat dia tidak sempat pekerjaan lain, dia tetap menyempatkan untukku. Karena itu syafaati dia ya Allah. Allah pasti mensyafaati. Halo Bu. Halo. Dengar. Jadi suasana, ini suasananya bagus. Nanti di hari kiamat dikatakan, hei ahlul Quran, ahlul Quran, iqra warqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Nanti ahli Al-Quran dipanggil di akhirat. Hei, baca itu Al-Quran. Baca. Seterusnya sampai terus. Tartilkan. Sampai kamu berhenti. Sebagaimana kamu membaca ketika di dunia. Di sini ada pesan. Iqra warqi warattil. Iqra, baca. Warqi, terus. Naik. Lanjutkan baca. Warattil, tartilkan. Makanya baca Quran itu bisa saja sardan, bisa saja murattalan. Yang bagus apa? Murattalan. Murattal itu apa? Bacaan yang memberikan hak-hak setiap huruf dan hukum-hukumnya. Jangan dicampur antara izhar dengan ikhfa, dan jangan dicampur mad tabii dengan mad wajib. Dan jangan juga dicampur antara idgham dengan iqlab. Jadi utamanya di dalam suratul Fatihah. Jadi seringkali saya ada alhamdu ala. La ini enggak ada huruf ala. Yang ada alhamdu lillahi rabbil alamin. Tidak ada huruf Yang ada ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Boleh. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta. Jadi amta. No, enggak ada huruf am. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin minal mudni dallin. Ini contoh warattilil Qur'ana tartila. Nanti ketika dicepatkan yang alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
dhalin. Amin. Kata Allah, Iqra warqi warattil kama kunta taqra turattil fid dunya kama kunta turattil fid dunya. Kenapa? Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqroha. Ahli Quran, baca itu terus, baca dengan tartil, maka posisi surga kamu itu di mana kamu berhenti membaca ayat itu Allah. Kalau yang baca Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus sampai kemudian minal jinnati wan nas. Berarti tingkat surganya paling tinggi, Masya Allah. Bu, ya Allah, enak gak Bu? Di surga enak betul? Enak. Emang pernah ngerasain? Baru bayangin saja enak, apalagi merasakan. Subhanallah, ya Allah. Itu tingkatan surga di mana Allah. Karena itu kemudian seperti tadi kan, Al-Qur'anu syafi'un musyaffa'. Quran itu tukang, atau Quran itu siap menjadi membela, memberikan syafaat kita, dan syafaatnya dikabul. Syafi'un musyaffa'. Wa mahilun musaddaq, dan apa yang disampaikan itu dibenarkan Allah, enggak bakal kemudian enggak diterima. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Quran di depannya, artinya referensi hidupnya Quran, maka dia akan dibimbing oleh Quran. Wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Barang siapa yang mengesampingkan Quran, maka dia akan terjerumus kepada neraka. Nauzubillah min dzalik, ya Allah. Nah, ini yang sebelum terakhir. Karena itu kemudian masalul ladzi yaqra'ul Qur'an. Masalul mukmin, orang mukmin itu kalau rajin baca Quran itu ibaratnya adalah seperti buah yang namanya utrujah. Utrujah itu kalau kita mirip-mirip mangga, bukan Indramayu, mangga arum manis yang dari mana Pak? Yang ebangnya mana? Jawa Timur itu namanya Probolinggo. Wes mangga nggak ada yang nyamain mangga arum manis Probolinggo. Baru mangga aromanis matang taruh di situ, aromanya matang. Sudah aromanya harum, rasanya itu ibarat orang mukmin yang rajin baca. Sedangkan walladzi la yaqra'ul Qur'an katamrah. Tapi orang mukmin yang malas baca Quran itu seperti kurma. Kurma walaupun di sini 1 ton ada aroma kurma. Kagak. Tapi rasanya tetap manis. Harusnya manis. Nah, adapun orang yang kemudian itu disebut dengan apa namanya? Disebut dengan taumuhatay, disebut ya katamrah. Nah, sedangkan masalul fajir, sedangkan orang yang jahat tetap mukmin ini. Tapi ya terlalu banyak maksiat. Yaqra'ul Quran kamasilir raihanah. Apa? Rihuha tayyibun wa ta'muha murrun. Sedangkan itu adalah orang yang kemudian dia bukan mukmin yang baik, tapi rajin baca Quran. Cuman kerjaannya ngomelin orang, kerjaannya menghardik orang, kerjaannya menggunjing orang. Apa ya? Itu ibaratnya seperti apa? Diumpamakan seperti raihana. Apa? Raihana itu memang aromanya sih oke, ya. Tapi rasanya pahit. Buah apa, Bu? Ada buah aromanya wangi, tapi rasanya pahit apa? Oh, durian itu ya Pak, durian ini. Setuju durian ya? Berarti nggak mau durian.
Ada aroma, ada buah yang aromanya bagus tapi beracun. Sedangkan orang yang fajir alladzi la yaqra'ul Qur'an kamasalil hamdalah ta'muha murrun. Sedangkan sudah orang mukmin enggak banyak amal baiknya, baca Qur'annya juga malas. Apa? Ya, sudah tidak punya aroma dan tidak ada rasa. Inilah Bapak Ibu sekalian, gambaran-gambaran betapa sesungguhnya Ahlul Quran dan keutamaan Quran dalam konteks kehidupan kita ini luar biasa. Nah, saya ingin menyampaikan hadis yang terakhir dalam kajian kita pada pagi hari ini. Ya, karena masih ada banyak 2, 3 masih. Ya. Kata Rasulullah pernah bersabda, "Kitabullahi fihi naba'un ma qablakum." Quran itu adalah kitab Allah yang memberikan berita tentang orang-orang lampau. Wa khabaru ma ba'dakum, dan juga memberikan berita tentang masa yang akan datang. Wa hukmu ma bainakum, dan memberikan hukum aturan di antara kalian. Wa huwal fadlu laisa bil hazl, dia adalah keutamaan pure, tidak ada sedikit pun keburukan dari orang. Huwallazi man tarakahu min jabbarin fasammahullah. Wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahullah. Barang siapa yang mencari petunjuk kepada selain Quran, maka Allah akan menyesatkannya. Fa huwa hablullahil matin. Quran itu merupakan tali Allah yang sangat kokoh. Wa huwa dzikrul hakim, dan itu merupakan zikir yang sangat hakim, yang bijak. Wa huwa siratul mustaqim. Quran juga merupakan jalan yang lurus. Wa huwa alladzi la yazighu fihil ahwa, dan Quran itu tidak akan bisa diganggu oleh hawa nafsu. Wala taltabisu bihil alsuna wala yashba'u minhu ulama wa yakhlaqu an kasratir raddi wala tanqadi ajaibahu wa huwa alladzi lam yantahir jinnu isamitu an qalu inna sami'na qur'anan ajaba. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, kalau jin itu saja ketika mendengar Al-Qur'an mereka semua langsung tunduk, tidak bisa apa-apa. Ya, coba silakan nanti periksa di dalam surat, ada dia surat jin, tapi kemudian ada dari yang mana masih? Surat Al-Ahqaf. Di dalam surat Al-Ahqaf. Nafarum minal jinni. Ketika kemudian sekelompok jin itu kemudian mendengarkan Al-Qur'anul Karim. Sebentar ya. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. Nanti silakan surat Al-Ahqaf mulai ayat 29 sampai ayat 32. Ceritanya adalah ketika Rasulullah menuju kepada sekelompok jin. Jadi Rasulullah itu diutus untuk manusia dan juga untuk jin. Maka dibacakanlah Quran kepada mereka.
Setelah mendengar bacaan Quran ini, maka jin-jin yang Islam ini lalu kemudian mendakwahkan kepada keluarga besarnya, meminta supaya mereka masuk ke dalam Islam agar mendapat pengampunan Allah. Dan kemudian akhirnya mereka, sebagian jin itulah termasuk ada jin yang muslim. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau jin saja itu ditunduk dengan Quran, dibacakan Quran langsung kepalanya mereka tertunduk, masuk kita kalah sama jin? Halo, masuk kita kalah sama jin? Nah, kalau kemudian kita salah sama jin, nah, na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, Quran itu kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Quran itu akan memberikan kebaikan yang tidak terbatas. Supaya apa? Lihat baru, karena itu lakukanlah Quran setelah dibaca, ditadaburi makna ayat-ayatnya. Dan terakhir kali, maka sahabat Ammar Umar pernah mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u biha akhari. Quran inilah yang bisa mengangkat kaum ini dan bisa merendahkan atau menghancurkan kehidupannya gara-gara Quran, Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, dalam kita membaca, menghafalkan, mengamalkan Al-Quran, selain untuk kita, maka tujuan kita adalah untuk mengangkat umat Islam supaya menjadi umat yang ya'lu wala yu'la alai. Terakhir sekali saya kasih cerita. Ibu bapak pernah mendengar negara Turki? Pernah ya? Dulu ketika abad pertengahan, ketika abad 20, 19, 18, 17, 16, itu Turki menjadi ibu kota apa? Ibu kota apa? Khilafah apa? Khalifah khilafah apa? Empire Utsmani, Turki Utsmani. Yang kalau dalam sejarah disebut Emporium Turki. Itu adalah kerajaan Turki, itu kerajaan Islam. Tetapi begitu abad ke-20 ya, menjelang 1948, maka sejak 100 tahun terakhir Turki mengalami kebangkrutan sampai akhirnya runtuhlah. Dan dengan runtuhnya kerajaan Utsmani berarti sudah tidak ada lagi negara kekuatan yang mengayomi umat Islam sampai hari ini. Di saat runtuhnya Turki, maka muncul satu orang yang namanya Kemal Atatürk. Siapa itu? Kemal Atatürk itu adalah tokoh Turki yang mengubah dari semua Islam menjadi nasionalisme dalam tanda petik. Ya, sampai nama Muhammad aja enggak boleh. Karena semua gerakan Islam ditumpas habis. Semua kegiatan-kegiatan keislaman diawasi. Semua organisasi Islam diberendel habis. Ya, semua habis. Tinggal hanya tentara Kemal Atatürk dan kemudian tinggal kekuatan-kekuatan yang disokong oleh Barat. Karena ini dia berhasil memecah belah terhadap Islam daripada kehidupan. Tinggal apa? Ketika orang ceramah tidak boleh. Sholat diawasi, susah. Nama-nama dia. Bahkan kemudian Quran mau diubah dengan bahasa Turki. Apa yang terjadi? Yang terjadi, Nursi ini membangun sebuah gerakan disebut Halaqatul Quran. Nah, salah satu muridnya hari ini yang berhasil namanya Erdogan. Itu salah satu murid beliau. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan remehkan kita berkumpul dalam Al-Quran. Tetapi jadikanlah Quran ini niat untuk mengangkat tinggi-tinggi
umat Islam. Hari ini mungkin Bapak Ibu belum terlalu banyak bisa memberikan kontribusi. Tetapi anak cucu kita, itulah yang akan harapan kita untuk bisa memberikan kontribusi bagi negara kita. Saya berdoa, saya berharap mudah-mudahan dari salah satu keturunan dari ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir dan ada di majelis cinta halaqah Quran ini menjadi pemimpin negara kita di waktu. Amin ya rabbal. Wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.